Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari kelas 2B Ilmu Komunikasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Selanjutnya, fakta-fakta menarik tentang buku How to Win Friends and Influence People. Jadi, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1936. Jadi itu berarti buku ini sudah bertahan selama 87 tahun dan juga masih banyak orang yang minat untuk membaca buku ini. Dan buku ini juga sudah mengalami beberapa kali revisi dan sudah diterjemahkan ke dalam 36 bahasa. Yang kedua, buku ini juga sudah masuk dalam international mega bestseller dan terjual sampai 20 juta eksemplar sampai saat ini. Dan buku ini juga tersedia dalam bentuk PDF dan juga audiobooknya. Tagline atau highlight dari buku ini adalah 3 hal yang perlu dilakukan dalam keterlibatan, 6 cara untuk memberikan kesan yang bertahan lama, 10 cara untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain, dan 8 cara menuntun perubahan tanpa penolakan atau kebencian. Pada pembahasan kali ini, saya hanya akan meng-highlight beberapa ide besar saja dari buku ini. Ide besar yang pertama adalah kita tidak akan pernah bisa menang saat berdebat dengan orang lain. Karena kata kunci dari buku ini adalah influence, bukan compete. Jadi jelas tujuannya bukan untuk menang kalah. Saat kita merasa menang pun dan lawan bicara kita merasa kalah, maka akan ada ego yang besar dan akan ada ego yang terluka. Dari sini saja kita udah nggak mungkin bisa mempengaruhi lawan bicara kita. Karena apa? Karena saat kita menang argumen dan lawan bicara atau audiens kita merasa sedih dan dia bahkan sampai menutup pikirannya, boro-boro kita untuk mempengaruhi, sekedar untuk memberikan informasi saja, itu akan sulit diterima oleh dia. Nah, untuk itu Dale Carnegie meng-highlight dalam bukunya ini, hindari kata-kata kamu salah untuk memberitahu bahwa orang itu salah. Ide besar yang kedua dari buku ini adalah ganti instruksi dengan pertanyaan. Alih-alih menggunakan instruksi, akan jauh lebih efektif menggunakan pertanyaan dalam mempengaruhi orang lain. Contoh, kita pengen agar orang lain itu membantu kita membuang sampah. Nah, misalnya daripada kita bilang, buang sampahnya dong, gitu. Nah, akan lebih baik, bisa tolong buang sampahnya bentar nggak? Sebenarnya tujuannya itu simple, agar lawan bicara kita itu merasa dihargai, dihormati, dan juga setara. Dan sebenarnya juga ada banyak cara ya, tapi salah satunya adalah dengan mengganti instruksi dengan pertanyaan seperti tadi. Dan itu semua juga dilakukan agar tidak ada kesan superior interior dalam percakapan dan komunikasi. Buku ini mengasumsikan bahwa realitas yang mendasar adalah bahwa manusia itu memiliki kebutuhan sosial dan ingin diterima serta dihargai oleh orang lain. Buku ini menggunakan pendekatan empiris dan pengalaman nyata sebagai sumber pengetahuan. Jadi Carnegie ini melakukan prinsip-prinsip berdasarkan pengamatannya terhadap perilaku manusia dan hubungan antar manusia. Buku ini menggunakan pendekatan empiris dan pengalaman nyata sebagai sumber pengetahuan. Jadi Carnegie ini melakukan prinsip-prinsip berdasarkan pengamatannya terhadap perilaku manusia dan hubungan antar manusia. Buku ini menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, empati, penghargaan, dan juga pemahaman terhadap orang lain. Jadi Carnegie ini berpendapat bahwa menggunakan pendekatan yang memperhatikan kepentingan orang lain itu dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik itu dan saling menguntungkan. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.